Di tengah suasana yang makin kacau, Guri tampak menjadi target pukulan dari Won Jaok. Namun, tiba-tiba tubuh Guri tampak tertarik sesuatu yang menyebabkannya bergeser ke arah samping. Gerakan itu membuat Won Jaok hanya memukul angin. Tampaknya, seseorang telah menarik Guri menjauh dari bahaya. Itu adalah Daegun. Dia menyelamatkan Guri dengan sekejap dan membawanya keluar dari pertarungan. Kemudian Daegun menatap lurus ke arah lawannya dan berkata, "Kau akhirnya muncul juga." Beberapa saat kemudian, Daegun menatap Guri dan bertanya dengan nada khawatir, "Kau baik-baik saja?" Kemudian Guri nampak sedikit bingung dan menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Sesaat kemudian, Daegun dengan lembut menasihatinya, "Ini bukan seperti ketika aku membawamu pergi untuk bersenang-senang. Ini sangat berbahaya, jadi menjauhlah." Won Jaok yang masih mengenakan sandal jepitnya kemudian melangkah lebih dekat ke Guri dan mengejek, "Itu dia Kwon Daegun. Aku sudah menunggumu. Beberapa anggota gengku telah berhasil kau jatuhkan. Meskipun aku ingin balas dendam lewat temanmu terlebih dahulu. Sekarang aku tidak bisa menahan diri lagi karena kau telah hadir di sini." Kemudian Won Jaok berbicara dengan tegas, "Aku akan memastikan kau bertemu Raja Neraka." Di luar lorong, berita perkelahian antar Daegun dan Won Jaok menyebar dengan cepat. Beberapa siswa berteriak dengan keras. Anak baru dari tahun pertama dan Won Jaok dari tahun kedua sedang berkelahi. Ini tidak bisa dipercaya. Kim Duan yang baru saja tiba merasa penasaran dan segera bertanya, "Ada apa ini?" Di tengah situasi yang mencekam, Daegun angkat bicara kepada Won Jaok. "Semua orang akan salah paham tentang ini. Aku memukulmu karena kau pantas mendapatkannya. Aku sudah bilang akan melakukan ini jika kau mencoba mengumpulkan uang perlindungan lagi." Saat Daegun sedang membahas masalah yang ada, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari suatu tempat. "Daegun, jangan lengah. Orang itu benar-benar kuat." Kemudian Daegun melihat sekeliling, penasaran, dan bertanya, "Itu kau, Manho?" Seperti yang diduga, suara tadi adalah milik Manho. Ia nampak yang bersembunyi di balik pintu. Dia mencoba menasihati Daegun. Orang itu kekuatan dan kecepatannya luar biasa. Dia juga cukup tangguh sehingga senjata pun tidak akan mempan padanya. Daegun yang tahu persis apa yang perlu dia lakukan, menjawab untuk meyakinkan kekhawatiran Manho. "Aku mengerti, tapi apa yang kau lakukan di sana?" Dari balik pintu, terlihat Manho yang sedang bersembunyi setelah dihajar oleh Won Jaok. Ekspresi wajahnya sangat pucat setelah menerima beberapa serangan dari Won Jaok. Melihat hal itu, Daegun merasa energi berbeda yang dipancarkan oleh Won Jaok. Kemudian Daegun bergumam dalam hati, "Mungkin dia tidak punya keberanian untuk menghadapiku sebelumnya, tapi sekarang tampaknya dia sangat berbeda." Won Jaok kini tampak berada dalam keadaan fokus yang tinggi. Lengan Won Jaok nampak mencengkeram erat untayan tasbih. Kemudian dia berkata layaknya seorang biksu, "Aku akui, kultivasiku belum cukup. Aku tahu, aku seharusnya memaafkan, bukan malah menyimpan kebencian terhadap orang biasa. Tapi kali ini, aku tidak bisa memaafkan. Mereka yang berani menyentuh apa yang seharusnya tidak mereka sentuh, harus menanggung akibat karma yang berat. Jadi untukmu, Kwon Daegun, ini akan menjadi kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Tidak ada belas kasihan untukmu." Daegun yang nampak selalu percaya diri, memancarkan aura dari dalam dirinya. Kemudian ia dengan belak-belakan menjawab, "Baiklah, untuk membuktikan hal itu, kurasa aku harus memeriksanya sendiri kan?" Won Jaok tampak marah, tercermin emosi yang begitu kuat dari sorot matanya. Di depannya, sebuah serangan dari Daegun yang siap ditembakkan. Serangan itu sangat cepat, menerjang lurus menuju lawannya. Pukulan itu membuat Won Jaok terbang ke belakang dengan seketika. No Manho yang mengintip melalui celah pintu, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya sendiri. "Apa-apaan itu?" Kemudian nampak Guri yang terkejut melihat Won Jaok yang masih bisa bangkit setelah menerima pukulan keras dari Daegun. Dengan takjub ia berkata dalam hati, "Tidak mungkin, bagaimana dia masih bisa bertahan?" Di kelas 16, suasana nampak ramai. Baik Susi saat ini sedang mendorong kepala Yong Ginmo dengan keras sambil bergumam. Dengan siapa dia berkelahi kali ini? Ginmo yang tampak hanya ingin belajar merasa terganggu dengan gadis-gadis itu. Dengan jengkel, dia menghela napas dan menjawab, "Pemimpin geng kelas 2, Won Jaok." Kemudian Baik Susi tiba-tiba membalas dengan nada pesimis, "Tidak." Ginmo tampak tidak mengerti. Dia bertanya dengan nada penasaran, "Tidak, apa kau akan pergi menyelamatkannya lagi? Kau melihat anak-anak kelas 2 dijatuhkan sebelumnya kan? Akan baik-baik saja jika itu Daegun." Meski begitu, Baik Susi tampak masih sangat khawatir. Dia merasa Ginmo tidak sepenuhnya memahami situasinya. Won Jaok itu berbeda. Sekarang dia sudah lebih kuat dari anak-anak kelas 2. Dalam benaknya, Baik Susi mengingat saat beberapa anggota geng The Way diserang oleh geng SMA Bonggun saat mereka mengumpulkan uang perlindungan. Won Jaok pergi ke SMA Bonggun sendirian.
dia menjatuhkan semua anggota geng yang bahkan usianya jauh lebih tua darinya. Baik Susi nampak sangat khawatir, kemudian dia bergumam dalam hati. Sepertinya Won Jaok benar-benar tertarik pada uang. Aku selalu bertanya-tanya apakah ada cara untuk menghentikannya melanjutkan pertarungan ini. Di tengah lamunan Baik Susi, Yong Ginmo tiba-tiba menyela dan berkata, "Kau mau aku menggendongmu? Aku bisa menggendongmu keliling sekolah 2 kali tanpa ragu." Beberapa saat kemudian, Ginmo menggendong Susi dengan susah payah. Ia tampak kelelahan dan menggerutu. "Kau berat sekali." Mendengar itu, Baik Susi tampak kesal dan dengan cepat membentaknya. "Diam dan lari, babi." Di tempat lain, Guri tampak terkejut menyadari Won Jaok masih berdiri kokoh setelah menerima pukulan keras dari Daegun. Won Jaok nampak bangkit setelah menerima serangan Daegun dengan telah. Sambil menyeka luka di mulutnya, ia bergumam dalam hati. Jadi ini adalah gerakan yang tidak bisa ditahan oleh Park Dojin. Itu mengesankan, tapi itu tidak akan berhasil padaku. Mendengar hal itu, Daegun nampak sama sekali tidak terpengaruh. Ia justru menantang Won Jaok sambil mengacungkan kepalan tangannya. Won Jaok kini tampak serius. Sambil menepukkan kedua tangannya, ia berkata layaknya biksu. "Aku telah menerima perlindungan Buddha, jadi aku tidak akan pernah terluka." Di tempat lain, Kim Duan nampak sedang berdiri di luar. Dalam benaknya ia berpikir, jika Won Jaok memiliki tubuh baja, apakah pistol Daegun akan berpengaruh padanya? Ini adalah pertarungan pamungkas antara bos kelas 2 dan bos kelas 1. Di tengah lamunan itu, tiba-tiba Baik Susi memukul Kim Duan tepat di wajahnya. Baik Susi yang masih berada di punggung Ginmo nampak terkejut dengan apa yang saat ini ia lihat. Saat ini, perhatian semua orang hanya terfokus pada pertempuran antara Daegun dan Won Jaok. Dari belakang, Jongmen nampak bersiap menyerang menggunakan senjata di tangannya. Dia perlahan mendekati Won Jaok dari belakang untuk memberikan serangan kejutan. Namun, sebelum Yang Men bisa bertindak, teriakan Won Jaok menghentikannya. Dengan nada mengancam, Won Jaok berkata bahwa dia bisa membunuh Jongmen dengan mudah. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya tidak punya banyak waktu untuk melawan keroco seperti Jongmen. Yang ia inginkan hanyalah menjatuhkan Daegun. Langkah kaki berat Won Jaok bergemuruh saat menghantam tanah, menghasilkan suara seolah bumi sedang gempa. Kemudian dengan cepat Won Jaok menerjang langsung ke arah Daegun. Dengan tasbih yang terkepal di tangan, Won Jaok tampak menghunuskan tinjunya langsung ke arah wajah Daegun. Namun, Daegun dengan refleks langsung menghindari serangan dari Won Jaok. Ia mengakui bahwa Won Jaok memiliki serangan yang sangat cepat. Pukulan itu nampak sangat brutal. Dia memukul seolah-olah pukulan itu belum pernah dilepaskan dalam 1000 tahun. Guri yang berdiri di luar bahkan bisa merasakan kekuatan pukulan itu. Tubuhnya tertiup angin, seolah-olah dirinya akan terhempas ke udara. Daegun juga tidak mau kalah. Dalam sekejap, dia mulai mengangkat tinjunya dan bersiap untuk memberikan pukulan. Sebuah pukulan secepat kilat dan brutal dilepaskan, menghantam tubuh Won Jaok hingga terhempas ke udara. Wajah Won Jaok berkerut saat menerima pukulan itu. Ia nampak kesakitan sambil menyilangkan tangan untuk memperkecil dampak serangan dari Daegun. Memanfaatkan perlawanan lawannya, Daegun dengan cepat membidik kepala Won Jaok. Begitu dia mengunci titik untuk menyerang, dia melepaskan serangan yang nampak seperti peluru dari senapan mesin. Sangkit kuatnya pukulan itu, nampak kaca jendela yang pecah terkena dampak dari pukulan Daegun. Namun, Won Jaok masih bertahan. Ekspresinya berubah seram sambil bergumam mengatakan bahwa tubuhnya sekuat baja. Beberapa saat kemudian, Won Jaok balik menyerang Daegun dengan tinju kuat dari tangan kirinya. Melihat celah, Won Daegun dengan cepat memberikan pukulan telak ke arah perut Won Jaok. Namun, Won Jaok nampak masih berdiri kokoh. Ia mencoba membalas serangan dengan kibasan tangannya. Serangan itu lambat, Daegun dengan cepat menghindari pukulan itu dengan menundukkan sedikit badannya. Setelah gerak itu, Daegun membalas dengan pukulan cepat yang nampak diblokir Won Jaok dengan menyilangkan kedua tangannya. Namun, serangan Daegun belum berhenti sampai di situ. Dengan penuh tenaga, Daegun melemparkan pukulan keras tepat ke wajah Won Jaok yang membuatnya tersungkur ke lantai. Di sisi lain, Kim Duan nampak berdiri di pinggir menonton dengan penuh semangat. Dalam benaknya ia merasa takjub dengan pukulan yang dikeluarkan oleh Daegun. Kim Duan bahkan menyebut pukulan itu dengan nama pukulan sniper. Dari samping, Lee Sang-hun muncul entah dari mana dan berbicara dengan Kim Duan. "Jadi, kau orang yang telah menamai teknik-teknik Daegun dengan nama-nama yang aneh." Kemudian dengan singkat Kim Duan menjawab, "Bukankah nama itu terdengar bagus?" Sambil merangkul Kim Duan, Lee Sung-hun segera menepis gagasan itu dan berkata, "Daripada pistol, teknik itu lebih cocok disebut pile bunker." Lee Sung-hun kemudian menjelaskan, pile bunker adalah sebuah senjata yang lebih kuat daripada pistol. Saking kuatnya, alat itu bahkan bisa menembus baja atau bahkan permata sekalipun.
Jadi, kurasa Pile Bunker lebih cocok menjadi nama untuk pukulan Daegun. Saat ini, tubuh Won Jaok nampak sudah tidak bisa berdiri tegap. Daegun dengan brutal telah menghujani tubuhnya dengan serangan beruntun tanpa ada perlawanan yang berarti. Won Jaok kini tampak berlutut di hadapan Daegun. Sikapnya tidak lagi menggambarkan seseorang yang punya tubuh sekuat baja. Namun, semangatnya belum padam. Ekspresinya sekarang tampak lebih seram dari sebelumnya, mencerminkan betapa besar rasa kesal dan kebenciannya terhadap Daegun. Kemudian, Won Jaok kembali menyerang Daegun. Kali ini, dia memberikan pukulan dengan telapak tangannya seperti pukulan Buddha. Sayangnya, Daegun dengan refleks cepat bisa menghindari serangan itu. Tidak menyerah, Won Jaok mencoba menyerang Daegun sekali lagi. Kali ini, Daegun dengan cekatan menangkap tangan Won Jaok. Setelah itu, Daegun memutar tangannya dan melempar tubuh Won Jaok ke sudut ruangan. Merasa sudah menang, sambil tersenyum Daegun mengejek Won Jaok dan berkata, "Berapa lama lagi kau akan terus berpura-pura menjadi biksu? Jika kau memang biksu, kau seharusnya berdoa kepada Buddha untuk meminta perlindungan." Di sebuah apartemen di tengah kota, terdengar suara pria yang mengeluh bosan karena tidak bisa masuk sekolah. Dia juga merasa kesal karena tidak ada orang yang saat ini bisa dia ajak untuk berkelahi. Di dalam, tampak seorang murid berkacamata yang bertanya kepada rekannya tentang kabar dari Kim Samuel. Rekannya itu menjawab santai dan bilang bahwa hasilnya sudah sangat jelas. Kemudian murid berkacamata itu tersenyum penuh makna. Dia tampak kecewa karena tidak bisa melihat Daegun dihajar secara langsung oleh Won Jaok. Di sisi lain, rekannya nampak kesal. Dia berkata bahwa dirinya tidak peduli dan meminta murid berkacamata itu untuk segera mengumpulkan rekan-rekannya. Dia juga meminta agar rekan-rekannya tidak lupa untuk datang membawa senjata apapun yang mereka miliki. Sambil terus memegangi ponselnya, murid pria itu meminta rekannya untuk tidak khawatir dan menyarankan rekannya itu untuk duduk santai saja sambil menunggu hasilnya. Kembali ke tengah pertarungan, Won Jaok saat ini terlihat menerima tinju kuat tepat di wajahnya. Ia tampak marah sambil melirik tajam ke arah Daegun. Di sisi lain, Lee Sung-hoon dan Kim Duan tampak membeku mengamati jalannya pertarungan. Baik Susi yang baru datang pun tampak tak percaya melihat perkelahian yang begitu intens. Dalam benaknya, ia takjub melihat Won Jaok yang dikenalnya saat ini terdesak dan bahkan nampak tidak bisa bergerak di hadapan Daegun. Won Jaok kini terlihat lemah tak berdaya setelah menerima serangkaian serangan dari Daegun. Dalam benaknya, ia kembali teringat akan masa lalunya. Kala itu, Won Jaok tampak masih memiliki rambut dan penampilannya tampak sangat berbeda. Dia adalah pewaris tunggal dari keluarga konglomerat Won Jaok. Sebagai anak konglomerat, Won Jaok dengan santai meminta jam tangan Rolex kepada ayahnya sebagai hadiah ulang tahunnya. Apapun yang Won Jaok inginkan, ayahnya bisa dengan mudah mewujudkannya. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus untuk Won Jaok. Pada suatu hari, Won Jaok yang sedang mandi tampak terkejut dengan banyaknya rambut yang rontok dari kepalanya. Kerontokan rambut itu nampak makin jelas saat Won Jaok mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Sambil menatap rambutnya yang rontok di tangannya, Won Jaok mulai berpikir dan mencari cara untuk bisa mengatasi kerontokan pada rambutnya. Kemudian dia menghampiri ayahnya untuk curhat dan berharap mendapatkan solusi instan dari orang yang selalu dapat diandalkannya. Namun, seketika langkahnya terhenti saat menyadari bahwa ayahnya juga mengalami kerontokan rambut yang sama dengan dirinya. Pada saat itu, dunia terasa runtuh bagi Won Jaok. Sebagai seorang orang yang tidak pernah kekurangan, ia tidak terima dengan nasib buruk yang menimpanya itu. Won Jaok kemudian berteriak sambil memukul meja yang ada di depannya. Emosinya tampak tidak terbendung, sampai pada suatu titik dia menemukan sebuah poster tentang pengobatan implan rambut. Namun, Won Jaok menyadari bahwa dibutuhkan biaya yang besar untuk bisa melakukan pengobatan implan rambut impiannya itu. Sebagai anak sultan, tentu uang bukanlah masalah besar baginya. Won Jaok kemudian dengan riang segera berlari untuk meminta uang pengobatan implan rambut kepada ayahnya. Namun, saat membuka pintu ruang tamu, Won Jaok dikejutkan dengan banyaknya orang yang tampak seperti debt collector sedang menggeledah isi rumahnya. Sambil berlutut lemas, ayah Won Jaok dengan nada sedih berkata kepada Won Jaok bahwa sekarang mereka sudah bangkrut akibat terjerat pinjol. Mendengar hal itu, Won Jaok hanya bisa terdiam membeku tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Dia menyadari bahwa hidupnya akan berubah menjadi neraka mulai saat itu. Beberapa waktu kemudian, Won Jaok memutuskan untuk bertobat dan mulai serius mendalami agama Buddha. Keseriusan tercermin dari kepalanya yang sekarang sudah dia cukur menjadi botak tanpa menyisakan satu helai pun rambut di kepalanya. Namun, dalam benaknya ia masih belum menyerah melawan takdir itu. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak menyerah dan mulai bangkit kembali menjadi orang kaya raya apapun caranya. Demi memenuhi ambisinya itu,
Won Jaok memutuskan untuk masuk ke sekolah Gimyung yang dikabarkan bisa menghasilkan banyak uang untuk seseorang yang pandai berkelahi. Dengan tekad yang kuat, Won Jaok akhirnya bisa menghasilkan uang setelah menjadi salah satu kapten di sekolah itu. Dia merasa hidupnya akan berjalan mulus jika saja Kwon Daegun tidak ada di dunia ini. Tidak ingin impiannya sirna, Won Jaok mengumpulkan segenap sisa tenaganya untuk kembali bangkit melawan Daegun. Kali ini, dia dengan kuat mencengkeram kaki Daegun, mencoba untuk mengangkatnya ke udara. Namun, tidak peduli seberapa keras Won Jaok mencoba, Daegun tampak kokoh tidak bergeming layaknya pohon besar di tengah hutan. Won Jaok terus berusaha dengan sekuat tenaga. Dia mengumpulkan segenap kekuatannya sambil bergumam lirih. Sedikit lagi, jika aku bisa mendapatkannya sedikit lagi, semuanya akan berakhir. Didorong ambisi yang tak terpuaskan, Won Jaok menggunakan tubuh besarnya untuk menekan tubuh Daegun ke belakang. Namun, Daegun tampak masih bisa bertahan meski tubuhnya sedikit terdorong ke belakang. Kemudian Daegun mendorong kakinya untuk mendapatkan momentum dan melakukan serangan balik. Begitu mendapatkan kembali keseimbangannya, Daegun dengan cepat melempar tubuh besar Won Jaok ke dinding. Kemudian Daegun mengejek Won Jaok dengan kalimat provokatif. "Kau masih punya kekuatan untuk berjuang." Won Jaok menjawab dengan tekad kuat yang tampak di matanya. "Bukan hanya sedikit kekuatan. Saat ini, aku dipenuhi dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya." Mendengar itu, Daegun lanjut memprovokasi Won Jaok dan berkata, "Kau tidak perlu mengambil resiko nekat seperti itu. Aku akan memaafkanmu jika kau mengembalikan uang yang telah kau curi dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Bagaimanapun juga, aku adalah orang yang pemaaf." Tetapi, Won Jaok yang dikuasai oleh ambisinya, menolak untuk menyerah. Sambil menggertakkan gigi dia berkata, "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mengumpulkan uang sangat penting untuk semua orang." Dari balik pintu, No Man-ho dan Ho Jong tampak mengamati pertarungan itu dengan serius. Mereka tampak khawatir melihat Won Jaok yang belum tumbang meski sudah menerima banyak pukulan telak dari Daegun. Di tempat lain, Gong Miang yang baru saja sadar dari pingsannya tampak ingin membantu Won Jaok. Namun, ekspresi wajah Gong Miang seketika berubah pucat ketika melihat Won Jaok yang saat ini sangat fokus dalam pertarungan melawan Daegun. Dengan keringat yang masih mengucur di wajahnya, Gong Miang berkata, "Sepertinya Won Jaok akan menggunakan jurus rahasianya." Won Jaok kini tampak lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian dengan percaya diri dia berkata, "Aku akan membuatmu mengerti alasannya sekarang. Perlindungan sejati dari Buddha akan segera turun." Beberapa saat kemudian, Won Jaok menyerang Daegun dengan rangkaian tinju yang cepat. Tinju itu sangat cepat sehingga menghasilkan ilusi seolah-olah tangan Won Jaok terbelah menjadi banyak. Won Jaok menyebut teknik ini sebagai teknik tangan seribu. Tinju dari tangan Won Jaok mulai menyerang satu persatu ke arah Daegun dengan cepat. Namun, meski pada awalnya Daegun kesulitan untuk menghindar, dengan kemampuan adaptasi yang hebat, Daegun mulai terbiasa dan bisa dengan mudah menghindari serangan dari Won Jaok. Di sisi lain, Gong Miang dengan antusias mengomentari pertarungan itu. Meskipun hanya melihatnya melalui kacamatanya yang pecah, dia dengan sarkas berkata, "Tangan seribu Buddha Won Jaok, kau menyelamatkan makhluk hidup dengan 1000 tanganmu. Daegun, tidak peduli seberapa kuat kau, bagaimana mungkin kau bisa menangani rentetan tinju secara terus-menerus ini?" Gong Miang kemudian tertawa keras seolah sudah memenangkan pertarungan. Teriakan ini dengan cepat menarik perhatian Susi yang ada di sebelahnya. Baik Susi tampak sedikit mengerutkan kening, kemudian sebuah pikiran melintas di benaknya. "Kukira sudah gila dari awal, tapi sekarang, nampaknya jauh lebih buruk." Won Jaok kini tampak menyerang Daegun dengan membabi buta. Namun, semua serangan itu tidak ada satupun yang dapat melukai Daegun. Sambil terus menghindar, Daegun memuji kecepatan yang dimiliki oleh Won Jaok. Kini tatapan Daegun terlihat sangat fokus mengamati serangan demi serangan yang dilemparkan oleh Won Jaok. Won Jaok terus melancarkan pukulan demi pukulan, tetapi dia tidak bisa menyentuh lawannya sedikitpun. Hal ini membuat amarahnya meledak seketika. Wajahnya tampak begitu frustasi dan dengan keras dia berteriak untuk mengumpat Daegun sebagai manusia bodoh. Meskipun Won Jaok berteriak dan memukul dengan penuh amarah, Daegun tampak tetap tenang. Dengan lembut ia bergerak untuk menghindari serangan dari Won Jaok. Teriakan Won Jaok terus bergema di udara, suara itu hampir menyatu dengan kekacauan yang ada di sekitar mereka. Pukulan itu nampak membelah udara di sekitar, diikuti dengan ceramah aneh yang keluar dari mulut Won Jaok. "Jika bukan karenamu, mereka bisa menyerap kebijaksanaan filsafat Buddha dengan membayarku. Melalui itu, mereka akan lebih dekat dengan pencerahan dan mereka juga akan membantu saya mendapatkan uang untuk transplantasi rambut saya." Merasa keceplosan, Won Jaok tiba-tiba berhenti sejenak. Dalam benaknya dia berpikir, "Sialan, aku baru saja mengungkapkan niatku yang sebenarnya." Di sudut lain, Gong Miang tampak terkejut setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Won Jaok.
Hal ini membuat Gong Miang kembali teringat kenangan di masa lalu. Mendengar hal itu, Gong Miang nampak heran karena dia pernah mendengar Won Jaok mengatakan bahwa seseorang tidak perlu memiliki rambut. Di sisi lain, Daegun kini mengetahui niat busuk dari Won Jaok. Dia berkata bahwa Won Jaok hanya tampak baik dari luar, tetapi busuk di dalam. Mendengar hal itu, Won Jaok seketika berubah menjadi murka. Sorot matanya seketika berubah tajam, menggambarkan kemarahan emosi yang memenuhi dirinya. Won Jaok kemudian mengepalkan tinjunya. Sambil berteriak, dia hendak menyerang Daegun dengan kekuatan penuh. Dengan tatapan tajam, Daegun terlihat siap menjawab serangan itu dengan tinju di tangan kirinya. Kedua tinju itu kemudian saling beradu dengan keras. Suara benturan menggema di udara. Namun, tinju Daegun memiliki daya hancur yang lebih tinggi, membuat Won Jaok seketika terhempas jatuh ke belakang. Won Jaok kembali bangkit. Ia mengerang, mengatakan bahwa dirinya masih memiliki 999 nyawa. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Daegun mencengkeram tangan Won Jaok. Cengkeraman itu seketika menghentikan gerakan Won Jaok. Mengetahui lawannya sudah tidak bisa bergerak, Daegun dengan cepat mengangkat tinjunya dan bersiap menyerang. Won Jaok menerima pukulan telak di wajahnya. Rasa sakit terlihat jelas dari raut wajahnya. Dalam benaknya, Won Jaok tak ingin kalah dari Daegun. Ia berusaha melarikan diri, namun tangan Daegun menghentikan langkahnya. Dalam pandangannya, sosok Daegun kini menjelma seperti dewa Asura yang menakutkan. Keringat seketika bercucuran dari wajahnya, tekadnya kini nampak mulai terkikis sedikit demi sedikit. Belum menyerah, Won Jaok menguatkan hatinya. Dia yakin bahwa Buddha masih berpihak pada dirinya. Namun, tiba-tiba pukulan keras Daegun mendarat tepat di kepala botaknya. Serangan itu sangat kuat, seketika membuat Won Jaok jatuh tersungkur ke lantai. Kini, Won Jaok nampak benar-benar tamat. Tubuhnya tergeletak lemah tak berdaya di lantai. Di sisi lain, Gong Miang tampak terkejut melihat Won Jaok yang tumbang setelah menerima serangan dari Daegun. Para penonton yang menyaksikan itu hanya bisa diam membeku, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kini, suasana tampak mulai hening, diselimuti asap yang mengepul dari tubuh Won Jaok. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari ponsel Won Jaok. Tanpa meminta izin, Daegun segera meraih ponsel itu dan melihat isi pesan dari Kim Samuel yang bertanya tentang kondisi di sana pada waktu itu. Di sudut lain, Lee Sung-hoon memasang ekspresi serius sambil bergumam dalam hati. Dalam benaknya, dia berpikir saat ini seluruh murid kelas 2 sudah ditaklukkan oleh Daegun. Saat ini, Lee Sung-hoon merasa Daegun merupakan sosok terkuat di sekolah itu dan hanya ada satu orang yang layak untuk jadi lawan berikutnya dari Daegun, yaitu Baek Suho. Lee Sung-hoon kemudian memalingkan pandangannya ke arah Baek Susi. Mengetahui Baek Suho yang sangat menyayangi adiknya itu, Lee Sung-hoon merasa perlu menggunakan Baek Susi dalam rencananya. Di sisi lain, Baek Susi tampak terkesima dengan kehebatan Daegun dalam berkelahi. Wajahnya kini tampak tersipu sambil mempertanyakan asal kemampuan yang dimiliki Daegun. Di belakangnya, tampak gadis lain yang berteriak heboh memuji Daegun secara berlebihan. Baek Susi yang memendam rasa suka kepada Daegun tampak kesal dengan kehadiran gadis-gadis itu. Dia kemudian berbalik dan mengancam mereka dengan mengepalkan tangan kanannya. Beberapa saat kemudian, Baek Susi tampak kecewa karena saat berpapasan, tidak ada sedikit pun reaksi dari Daegun terhadap kehadirannya di tempat itu. Dalam hati, dia hanya bisa mengumpat sambil menahan rasa kecewa. Beberapa waktu kemudian, hari tampak cerah dengan semilir angin yang berembus. Lee Sung-hoon tampak menyapa Kim Samuel dengan senyum di wajahnya. Kemudian, Lee Sung-hoon bertanya tentang alasan Kim Samuel mengkhianati geng The Way. Lee Sung-hoon menyadari bahwa Kim Samuel masuk ke dalam geng itu hanya sebagai mata-mata untuk menggali informasi tentang Daegun. Mendengar hal itu, Kim Samuel tampak santai dan berkata bahwa dirinya telah melapor ke kelompok Holy Grail. Kim Samuel kemudian bertanya balik tentang kesiapan Lee Sung-hoon untuk menjebak Baek Suho. Sambil memegang kacamatanya, Lee Sung-hoon menjelaskan bahwa dia akan memanfaatkan Baek Susi untuk bisa memancing Baek Suho. Mendengar hal itu, Kim Samuel tampak terkejut. Dalam benaknya, ia merasa tidak percaya dengan kelicikan Lee Sung-hoon yang sudah berada di level yang berbeda. Lee Sung-hoon kemudian bercerita kepada Kim Samuel tentang kasus Baek Suho yang menjadi penyebab perselisihan antara sekolah Bogen dan Kim Ri-yong. Tahun lalu, sekolah Bogen dan Kim Ri-yong merupakan salah satu sekolah terbesar di kota itu. Saat itu, secara misterius para pemimpin sekolah Bogen tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Baek Suho bersama 4 temannya tiba-tiba menyerang dan menghabisi seluruh murid dari sekolah Bogen. Setelah kejadian itu, tidak ada yang berani menyentuh sekolah Kim Ri-yong. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menyebabkan Baek Suho tiba-tiba menyerang sekolah Bogen. Jawabannya adalah Baek Susi. Pada saat itu, salah satu anggota dari kelompok Bogen ada yang naksir Baek Susi. Pria tak tahu malu itu kemudian menguntit Susi sampai ke depan rumahnya. Hal ini membuat Baek Suho merasa kesal dan mulai bertindak.
Mendengar dongeng dari Lee Sung-hon, Kim Samuel bertanya apakah Lee Sung-hon akan meminta Daegun untuk menguntit Baek Susi sampai ke rumahnya. Sambil tersenyum lebar, Lee Sung-hon menjawab bahwa dia punya rencana yang jauh lebih baik daripada hal konyol seperti itu. Beberapa waktu kemudian, matahari bersinar terang di atas langit sekolah yang sekarang suasananya tampak berbeda. Setelah kelas 1 dan 2 diratakan oleh Daegun, suasana di dalam kantin menjadi sangat berbeda. Saat itu, Jongman tampak mengeluh kepada Hojong karena mereka telat untuk mengantre di kantin. Namun, ekspresi wajah Hojong tampak terkejut ketika dia melihat pemandangan tak biasa yang ada di depannya. Di sana, para murid yang sedang mengantre di kantin tiba-tiba berbaris rapi memberikan jalan untuk Jongman dan Hojong. Di kelas 1-1, suasana tampak ramai. No Man-ho menoleh dan bertanya kepada Hojong apakah dirinya sudah selesai dari kantin. Tiba-tiba, dengan antusias Hojong dan Jongman menceritakan tentang kejadian di kantin sebelumnya. Sambil memegang dadanya, Hojong dengan heboh menceritakan kejadian ketika seluruh murid di sekolah itu tampak hormat kepada mereka. Dari sudut kelas, Daegun yang mendengar hal itu seketika menoleh ke arah Hojong dengan tatapan menyelidik. Kemudian, Daegun merangkul Hojong sambil bertanya apakah Hojong baru saja merundung orang lain. Dari belakang, Jongman tiba-tiba bertanya kepada Daegun apakah dia mengetahui tentang kelompok Holy Grail. Dia menambahkan bahwa kelompok itu lebih ditakuti daripada kelompok anak kelas 2. Di sudut lain, Hojong menanggapi bahwa dirinya tidak akan takut terhadap kelompok itu karena ada Daegun di sisinya. Sambil memegang kacamatanya, Daegun tampak tidak peduli dengan semua pembicaraan itu. Dia justru berkata hal itu hanya akan membuang waktu belajarnya dan berharap kelompok itu akan tobat dengan sendirinya. Di sisi lain, No Man-ho yang penasaran bertanya kepada Daegun apakah dia masih mengincar anak kelas 3 yang bernama Baek Suho. Jongman yang sok tahu tiba-tiba menyela dan berkata bahwa kabarnya Baek Suho sudah tidak masuk sekolah dalam beberapa hari. Saat itu, Lee Sung-hon mendadak hadir di tengah mereka dan penasaran dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Kemudian, Daegun yang terkejut dengan kehadiran Lee Sung-hon yang mendadak itu bertanya dengan heran, "Sejak kapan kau ada di sana?" Di bawah langit yang cerah, Lee Sung-hon tersenyum dan mengajak Daegun untuk berteman baik dengan Baek Susi yang merupakan tokoh penting di sekolah itu. Jongman dan Hojong yang tampak curiga kemudian menimpali kata-kata dari Lee Sung-hon tersebut. "Bagaimana mungkin kita bisa berkenalan dengan gadis yang menganggap dirinya ratu sekolah? Dia pasti akan langsung mengusir kita," sanggah Jongman. Ia kemudian menoleh ke arah Guri dan berkata, "Bukankah kau cukup dekat dengannya?" Mendengar itu, Guri tampak kesal. Ia mengangkat tangannya dan berteriak, "Diam! Kami tidak dekat." Melihat ketegangan itu, Lee Sung-hon mencoba menengahi sambil tersenyum. Dia berkata bahwa dirinya memiliki sebuah ide yang bagus. Lee Sung-hon mengajak teman-temannya untuk merayakan keberhasilan Daegun sebagai kapten di sekolah itu dengan mengadakan pesta barbek di atas sekolah. Usul itu disambut sorak-sorai gembira oleh Hojong dan Jongman. Mereka tampak setuju dan merasa bahwa ide Lee Sung-hon sangat bagus. No Man-ho kemudian ikut menimpali. Dia berkata bahwa pesta barbek di atas atap sekolah kedengarannya sangat menarik. Namun, Daegun tampak tidak suka. Sambil membetulkan letak kacamatanya, Daegun dengan dingin menolak ide dari Lee Sung-hon. Teman-temannya yang sangat antusias, berusaha untuk membujuknya dan berkata makan daging sambil minum-minum itu sangat seru. Pertanyaan itu seketika memicu kenangan masa lalu Daegun. Ia teringat saat masih bekerja paruh waktu di sebuah tos serba dulu. Makan daging dan minum-minum merupakan kegiatan favoritnya untuk melepas rasa lelah setelah seharian bekerja. Namun, ia sadar bahwa saat ini dirinya berstatus sebagai seorang siswa sekolah, dan tidak seharusnya minum minuman beralkohol. Meski begitu, dalam hati ia sangat ingin merasakan kembali kegiatan favoritnya tersebut. Lee Sung-hon yang memperhatikan ekspresi Daegun kemudian menatapnya dengan tatapan sinis. Lee Sung-hon berkata karena mereka masih siswa pada dasarnya memang tidak boleh minum-minum. Daegun yang masih ragu kembali membetulkan kacamatanya. Dia berkata bagaimanapun juga dirinya perlu makan dan dengan terpaksa akhirnya menyetujui ide dari Lee Sung-hon. Di sisi lain, Jongman bertanya pada Guri, "Kau tidak akan ikut, bukankah kau seorang atlet dan ada latihan penting hari ini?" Tanpa ragu, Guri langsung menjawab, "Aku akan ikut, apapun caranya." Jongman kemudian bertanya kepada Lee Sung-hon apakah dirinya akan mengajak Baek Susi juga. Mendengar hal itu, Lee Sung-hon menjawab dengan senyum tipis dan berkata bahwa dia akan mengurusnya. Beberapa waktu kemudian, langit mulai menjadi gelap. Di atap gedung sekolah, Daegun dan rekan-rekan tampak sedang mengadakan pesta barbeku. Jongman yang antusias dengan perayaan itu memuji Lee Sung-hon karena jago mencari tempat untuk mengadakan pesta seperti itu. Kemudian dia bertanya, kenapa Min-soo tidak datang? Salah satu dari mereka menjawab bahwa Min-soo masih punya urusan di sekolah. Dia juga menyayangkan ketidakhadiran Min-soo di tempat itu. Di sisi lain, Daegun tampak kecewa. Dalam benaknya,
ia merasa kecewa karena tidak ada minuman alkohol. Namun, dia juga memaklumi karena mereka semua merupakan siswa sekolah. Di tengah lamunan Daegun, tiba-tiba Ara mencoba menggoda Daegun dengan berkata bahwa mereka punya kesamaan yang sama, yaitu sama-sama suka daging. Mendengar itu, Guri yang ada di sebelahnya tampak cemburu dan menatap sinis ke arah Ara. Kemudian, Guri mencoba menjatuhkan Ara dengan berkata bahwa semua orang juga punya kesamaan dalam hal itu. Dengan ekspresi menyelidiki, Guri berbisik kepada Jongman dan bertanya mengapa Ara ada di tempat itu. Jongman yang tampak tidak peduli hanya menjawab singkat dan berkata bahwa mungkin Lee Sung-hoon yang mengajaknya. Kini Ara tampak berusaha keras untuk menarik perhatian Daegun. Dia menawarkan diri untuk membantu Daegun memasak daging yang ada di depannya. Guri yang tak mau kalah juga mengajukan diri untuk memasakkan daging milik Daegun. Di sebelahnya, Jongman tampak iri dengan perhatian yang didapatkan Daegun dari para gadis. No Man-ho yang menyadari itu berkata kepada mereka bahwa ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal yang tidak penting seperti itu. Dia berkata bahwa saat ini mereka harus fokus karena ini adalah bagian dari latihan. Kemudian dia mengambil beberapa daging di depannya dan mengajari Jongman cara menggunakan kedua tangan mereka untuk memanggang daging. Guri yang kesal melihat kelakuan No Man-ho, tiba-tiba langsung memukul wajahnya tanpa peringatan. Kemudian dia berkata bahwa biar dirinya saja yang akan membantu mereka memanggang daging-daging itu. Di sisi lain, Daegun yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam sambil bertanya dalam hati apakah No Man-ho baik-baik saja setelah menerima pukulan dari Guri. Sambil mengangkat sepotong daging yang sudah matang, Ara kemudian menawari Daegun untuk mencicipi daging yang telah dia masak itu. Namun, tiba-tiba perhatian Daegun teralihkan dengan sebuah kantong plastik yang nampak berisikan botol di dalamnya. Dia bertanya-tanya penasaran apakah isi dari kantong plastik itu adalah minuman beralkohol. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, Ara saat ini tampak ingin menyuapi daging ke mulut Daegun. Di sisi lain, Guri yang tak mau kalah dengan Ara dengan cepat ikut mengangkat daging yang sudah dia masak dan segera hendak menyuapi Daegun dengan daging itu. Lee Sung-hoon yang melihat kejadian itu berkata bahwa mereka semua tidak perlu khawatir karena dia sudah menyediakan banyak daging untuk mereka semua. Di sisi lain, tiba-tiba Jongman bertanya kepada Lee Sung-hoon tentang kabar dari Baik Susi. Mendengar hal itu, Lee Sung-hoon sambil tersenyum menjawab bahwa mungkin sebentar lagi Baik Susi akan segera tiba. Tak lama berselang, Baik Susi datang dengan wajah yang tampak tersipu malu. Dengan ekspresi wajah yang merona merah, dia berkata bahwa seorang ratu tidak boleh absen dalam acara seperti itu. Melihat Baik Susi yang benar-benar datang, Jongman tampak terkejut. Dia dengan penasaran bertanya kepada Lee Sung-hoon tentang bagaimana caranya Lee Sung-hoon dapat berhasil mengajak Baik Susi ke tempat itu. Mendengar pertanyaan itu, Lee Sung-hoon hanya tersenyum tipis. Dalam benaknya, dia teringat saat di mana Ara sedang berbicara dengan temannya di kelas. Pada waktu itu, Lee Sung-hoon sudah mengetahui bahwa Ara menyukai Daegun. Pada saat yang sama, Lee Sung-hoon mendatangi Baik Susi dengan maksud mengundangnya untuk hadir ke acara itu. Baik Susi yang nampak bingung kemudian bertanya kenapa dirinya harus hadir dalam pesta barbeku tersebut. Meski dalam hati Baik Susi ingin hadir dalam acara tersebut, tetapi dia merasa gengsi dan terus bertanya kepada Lee Sung-hoon alasan mengapa dia harus datang untuk mengucapkan selamat kepada Daegun. Lee Sung-hoon yang mengetahui kelemahan dari Baik Susi berkata bahwa ini bukan acara kelas yang formal, jadi murid dari kelas berbeda juga boleh ikut. Kemudian dia mengatakan bahwa Ara dari kelas 16 sudah diajak untuk ikut hadir ke dalam pesta itu. Baik Susi yang mendengar itu terlihat tampak khawatir. Dalam benaknya dia bertanya-tanya mengapa ada gadis lain yang ikut ke acara itu. Lee Sung-hoon kemudian berkata bahwa Daegun tertarik untuk belajar bahasa Inggris dan Ara yang pandai dalam bahasa Inggris mungkin bisa membantu Daegun. Oleh karena itu, Baik Susi saat ini datang sambil membawa buku kamus bahasa Inggris, hendak menarik perhatian dari Daegun. Baik Susi yang saat ini telah hadir di tempat itu seketika terkejut melihat tempat duduk di samping Daegun sudah penuh dengan para gadis. Dalam benaknya, dia bergumam bahwa gadis-gadis itu duduk terlalu dekat dengan Daegun. Beberapa saat kemudian, Baik Susi duduk di tengah-tengah mereka sambil memegangi rambut panjangnya. Di depannya, Ara yang tampak muda bergaul menyapa Baik Susi dengan hangat dan berkata bahwa dia sangat senang bertemu dengannya. Baik Susi tidak menjawab sapaan itu. Dalam benaknya, dia merasa sedikit gugup melihat Ara yang terlihat lebih ramah dibanding dirinya. Dari samping, sambil menunjuk ke sebuah arah, Guri bertanya kepada Baik Susi tentang buku apa yang dia bawa. Sambil memegang buku itu, Baik Susi tersenyum dan menjawab bahwa buku yang dia bawa adalah buku bahasa Inggris. Ara yang tampak tertarik dengan bahasa Inggris tiba-tiba bertanya kepada Baik Susi apakah dia juga menyukai belajar bahasa Inggris. Baik Susi yang tampak canggung menjawab pertanyaan itu dan berkata bahwa tentu saja dia menyukai belajar bahasa Inggris. Di sisi lain, terdengar suara seseorang yang bertanya kepada Lee Sung-hoon, apakah kita tidak minum terlebih dahulu? Mendengar hal itu,
Lee Sung-hon sambil tersenyum menjawab bahwa dia akan menuangkan minuman tersebut sebentar lagi. Kemudian, sambil membawa 2 gelas di tangannya, Lee Sung-hon mengajak mereka semua untuk segera bersulang. Dia juga berkata bahwa dirinya telah memberikan sesuatu campuran pada salah satu minuman yang dia sajikan kepada mereka. Beberapa waktu kemudian, mereka semua bersulang sambil meneriakkan selamat atas pelantikan Daegun sebagai kapten. Kemudian mereka semua meminum minuman itu tanpa tersisa sedikit pun. Di sisi lain, Daegun tampak kecewa karena dia berharap bahwa minuman itu berisi minuman alkohol, tapi ternyata minuman itu hanya minuman biasa. Suasana seketika terasa hening. Jongman kemudian bertanya kepada Lee Sung-hon tentang apa yang Lee Sung-hon campurkan ke dalam salah satu dari minuman tersebut. Sambil mengangkat tangannya, Lee Sung-hon kemudian meminta maaf karena mungkin dia telah melakukan kesalahan. Di sudut lain, Guri nampak memandang penasaran ke arah Baik Susi. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dari tingkah laku Baik Susi. Kemudian dia bertanya, apakah Baik Susi saat ini baik-baik saja? Ekspresi wajah Baik Susi saat ini terlihat seperti orang yang sedang mabuk. Wajahnya tampak memerah dan dia terus memegangi wajah dengan kedua tangannya. Lee Sung-hon yang berada di sebelahnya tampak khawatir dan bertanya kondisi dari Baik Susi. Namun, tiba-tiba Baik Susi memukul Lee Sung-hon dengan keras tanpa peringatan. Pukulan itu nampak keras, membuat Lee Sung-hon terlempar jatuh ke belakang. Kini, Baik Susi merasa tubuhnya menjadi panas. Dia kemudian membuka jaket yang ada di badannya dan memperlihatkan tubuh seksi yang dimilikinya. Jongman dan No Man-ho yang melihat itu hanya bisa melotot sambil memandang Baik Susi dengan tatapan cabul. Kemudian, Baik Susi nampak mulai menggoda Daegun dan dia terus mengoceh sambil meminta Daegun untuk segera duduk di sampingnya. Kini, Baik Susi yang dalam keadaan mabuk mencoba untuk menggoda Daegun dengan keseksiannya.